Langit Masih Biru. Bagian ke-9. Setiap kisah manusia. Awalnya, aku kesal dan malu dielu-elukan telah berpacaran. Malu terutama kepada bapak dan biung jika mereka sampai mendengar guyonan atau lelucon orang-orang di kali. Namun, ketika para perempuan itu tak lagi mengejek aku dan Rasiti, hatiku didatangi rasa kangen. Rasiti, temanku perempuan. Faktanya, ia yang sering jadi pelindungku. Pada masa kanak-kanakku di SD Cijengkol, ketika teman-teman kami memanfaatkan masa lalu bapakku sebagai bahan cemoohan padaku, Rasitilah yang membelaku. Rasiti juga penyejuk hatiku saat aku memasuki masa remaja. Sungguhkah perasaan malu dan sejuk itu ada, bukan karena aku tengah merasakan perasaan yang disebut dalam lagu-lagu sebagai cinta monyet? Sejujurnya, aku memang lebih suka berlama-lama bersama Rasiti dibandingkan dengan temanku yang lain. Lepas lulus SD Cijengkol, aku menyadari aku adalah anak lelaki yang harus melindungi perempuan. Lebih dari itu, aku lebih suka apabila anak perempuan itu memintaku melakukan sesuatu sebagai bantuan yang bisa aku berikan padanya. Meski sesuatu itu agak sulit untuk kulakukan, atau bahkan aku akan kepayahan memberikannya. Sebaliknya, aku sangat kesal apabila Rasiti ditolong oleh anak laki-laki lain, ketika jelas-jelas aku ada di antara mereka. Puncak dari segala perasaan itu terjadi setelah kami mengikuti ujian akhir di SMP Cijengkol. Di jalan tengah sawah di belakang bangunan sekolah, kami terbiasa membicarakan bermacam hal. Menjelang akhir masa SMP, kami tidak melulu penasaran menunggu hasil ujian. Aku dan Rasiti juga berdebar merencanakan jalan selanjutnya. Bagaimanapun, kami mengangankan sesuatu yang orang-orang dewasa katakan sebagai cita-cita masa depan. Aku dan Rasiti sangat ingin jika sekolah kami tak berhenti hanya sampai di SD dan SMP Cijengkol. Kami mengalami kendala yang sama. Sekolah SMA dan SMK terdekat dari Igirwatu hanya ada di kota Banyukuning. Jarak sekolah yang jauh, perlu jalan kaki hingga ujung Cijengkol, harus 2 kali naik angkutan umum, menjadi beban anak-anak Igirwatu yang ingin melanjutkan pelajarannya di SMA atau SMK di Banyukuning. Lalu kami berpikir, mungkin cukup baik jika kami mencari keterampilan saja, seperti menjahit. Beberapa tetangga kami ada yang bekerja jadi penjahit borongan di Jakarta. Salah satunya adalah Warjo, temanku berburu tupai yang sempat tidak naik kelas saat kenaikan kelas 2 di SD Cijengkol. Warjo dan beberapa tetangga kami lainnya dapat mengirim uang ke Igirwatu setiap 3 atau 4 bulan sekali. Ini masih agak baik daripada sekedar jadi buruh bangunan atau pembantu. Soal menjadi pembantu, Rasiti mengaku tidak merasa malu jika harus melakoninya. Dengan catatan bukan di Jakarta, melainkan di luar negeri. Brunei, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, dan entah apa lagi. Pokoknya negara-negara yang mau menerima pembantu dari Igirwatu. Kata Rasiti, jika seseorang jadi pembantu di luar negeri, itu adalah pekerjaan yang total, tidak tanggung-tanggung, dan tidak setengah-setengah. Bagaimanapun, Rasiti yang anak Igirwatu, teman anak pemecah batu itu ingin go internasional. Meskipun bidang yang digelutinya hanyalah perpembantuan. Kata Rasiti lagi,
Asal uangnya banyak, tidak masalah ia jadi pembantu. Saat itu tiba juga. Saat yang cukup mengharukan buatku. Buat seorang anak lelaki yang beranjak remaja, yang mulai merasakan desiran aneh di dadanya. Di hari perpisahan itu, entahlah Rasiti merasakannya atau tidak. Beberapa pekan sebelumnya, aku mulai menjadi siswa SMA Banyu Kuning. Karena nemku masuk 3 besar se-SMP Cijengkol, aku berhak atas beasiswa selama setahun pertama pelajaranku di SMA Banyu Kuning. Beasiswa itu bisa diperpanjang di tahun kedua apabila aku masuk 3 besar pada tahun pertama pelajaranku di SMA. Selama beberapa pekan, aku dan Rasiti masih bersama. Rasiti tidak sekolah lagi. Dia hanya sering datang ke rumahku, hampir setiap sore. Rasiti ikut membaca buku pelajaranku, utamanya pelajaran bahasa Inggris. Rasiti mengatakan bisa saja ia masuk sekolah tahun depan. Kalau bukan di kota Banyu Kuning, di SMA negeri sepertiku, bisa juga di SMA PGRI, SMA NU, atau SMA Muhammadiyah. Bahkan bisa jadi SMA terbuka yang satu gedung dengan SMA Banyu Kuningku yang masuknya hanya beberapa kali dalam sepekan. Atau bisa juga Rasiti melanjutkan SMA di Paguyangan. Ada seorang paman Rasiti yang tinggal di sana. Menuju gedung SMA di Paguyangan hanya memerlukan 10 menit jalan kaki dari rumah paman Rasiti. Aku senang mendengarnya. Apalagi ada beberapa perempuan Igirwatu yang jadi pembantu di Jakarta dan mengajak Rasiti. Rasiti tolak dengan senang hati. Siapakah yang menyangka perasaan senang terhadap pemikiran Rasiti itu harus berakhir? Sepantasnya aku curiga ketika dengan sangat bergairah Rasiti membuka buku pelajaran dan kamus bahasa Inggrisku. Dan harusnya lebih curiga karena dia menambahkan catatannya yang berupa sapaan-sapaan kecil dan perkenalan dalam bahasa Inggris. Sedikit kata kerja sehari-hari dan nama-nama benda dalam bahasa Inggris, terutama yang biasa ada di dapur. Juga kosakata-kosakata baru yang belum kami pelajari di SMP Cijengkol. Sepatutnya aku waspada dengan beberapa orang yang berseliweran di Igirwatu. Mereka sudah beberapa kali membawa remaja perempuan pergi dari Igirwatu. Tahu-tahu, beberapa bulan kemudian mereka mengirim uang dan surat dari luar negeri. Kuharap kamu bercanda, Ras. Aku tidak harus selalu bercanda, kan? Selama ini kau tidak pernah berbohong atau sekedar menyembunyikan hal sekecil apapun dariku. Kali ini kau melakukannya, Ras. Berbohong apa? Tentang pelajaran bahasa Inggris itu. Aku hanya mengira kau akan sekolah di Banyu Kuning tahun depan. Atau di Paguyangan, ikut pamanmu. Tomo, masih ingat kan obrolan kita? Aku ingin sekali keluar negeri. Aku merasa Rasiti mulai berbeda. Aku diam saja sampai ia meneruskan. Aku juga sangat ingin bisa sepertimu. Sekolah tidak hanya sampai SMP. Tetapi pamanku di Paguyangan malah bertanya padaku, apa aku tidak berminat keluar negeri? Aku termangu. Bisa saja perkataan Paman Rasiti itu sekedar menyindir orang-orang Igirwatu yang sudah terkenal sering mengirim pembantu ke luar negeri. Atau Paman Rasiti benar-benar ingin keponakannya pergi ke luar negeri seperti banyak dilakukan orang Igirwatu selama ini. Aku semakin terbengong memikirkannya. Marah kepada Paman Rasiti, andaikan benar bahwa ia lebih menginginkan kemenakannya pergi ke luar negeri, jadi pembantu. Atau marah kepada Rasiti sendiri, andaikan perkataan pamannya di Paguyangan hanya bercanda
tetapi dianggap serius, selayaknya anjuran. Namun Rasiti tak peduli dengan segala gelisahku. Selagi aku masih terbengong memikirkan permasalahannya yang sepertinya dia anggap bukan masalah, dengan enteng dia berkata, "Mungkin inilah saatnya Gusti Allah mengabulkan keinginan besarku. Yang kau tahu, sudah lama aku pendam. Go internasional." Aku dan Rasiti sering memakai istilah itu. Walaupun bila menurut tata aturan bahasa yang benar, istilah itu tidak tepat kami gunakan. Orang biasanya memakai go internasional untuk sebuah karir atau karya yang bergengsi, pun dalam bidang yang bisa dinikmati secara umum oleh semua orang. Misalnya pemain film, fotomodel, penata busana, pemusik, atau penyanyi. Rasiti mengangguk menyambut pertanyaanku sambil tersenyum. Aku juga tersenyum dalam kecut. Rasiti sebaliknya, dia terlihat sangat bahagia. "Tapi umurmu kan belum juga 17, Ras. Dan maaf, untuk membayar uang pangkal masuk SMA Banyu Kuning yang besarnya hanya 350.000, orang tuamu tidak menyediakannya." Aku tahu perkataanku itu tidak ada gunanya. Bisa jadi orang-orang seperti orang tua Rasiti lebih terdorong untuk membuktikan terwujudnya keinginan seperti yang Rasiti inginkan. Karena bukan Ikirwatu namanya jika gagal meloloskan Rasiti dengan hanya disebabkan oleh kendala umur. Dan juga bukan Ikirwatu bila orang ragu meminjamkan uang untuk modal Rasiti pergi ke luar negeri. Sedangkan uang pangkal masuk SMA Banyu Kuning yang besarnya hanya 350.000 rupiah, orang tuanya tak sanggup, tak berani meminjam. Barangkali Rasiti dan orang tuanya atau orang Ikirwatu secara umum pantas merasa lebih yakin dengan usaha seperti yang dilakukan Rasiti. Setelah melewati beberapa bulan di luar negeri, kiriman uang Rasiti akan cukup tak hanya untuk membayar utang modal keberangkatan, namun juga untuk membangun rumah batu. Hal itu tentu berbalikan dengan kenyataan yang sangat mungkin akan terjadi padaku. Setelah 3 tahun sekolah di SMA Banyu Kuning atau SMA dimanapun, tak mungkin segera balik modal. Jika ijazahnya dipakai untuk mencari kerja, belum tentu 1 bulan gaji Rasiti setara dengan 1 tahun aku bekerja dengan ijazah yang kuperjuangkan selama 3 tahun. Belum lagi kalau dengan ijazah yang diperjuangkan selama 3 tahun itu, ternyata aku sama sekali tak mendapat pekerjaan. Karena itu, apa alasannya bahwa pilihan Rasiti tidak termasuk jalan hidup yang menggiurkan? Sejujurnya, pilihan Rasiti membuatku kecewa. Entahlah, karena ini idealisme masa awal remajaku, atau rasaku yang tidak tega karena sahabat terdekatku, seorang anak perempuan yang saat aku mengalami masa-masa sedih dicemooh oleh teman-temanku di SD Cijengkol, dia menjadi orang yang paling membelaku. Ya, masa-masa di SD Cijengkol bisa saja berakhir bahkan ketika aku belum usai menyelesaikan pelajaran di kelas 1. Aku sempat mogok sekolah beberapa hari setelah 1 pagi tanggal 1 Oktober. Pagi-pagi sekali saat aku baru datang, beberapa anak melihatku dan meledekku dengan berkata, "Darah itu merah, Jenderal." Sambil tangan mereka seolah-olah memegang silet tajam. Dan dengan seolah-olah silet tajam itu, mereka membuat luka gores di pipi mereka atau pipi teman mereka. Bukan saja mogok sekolah, aku bahkan nyaris drop out dari SD Cijengkol saat aku masih kesusahan menghafal dan mengingat nama-nama dan bentuk huruf. Ketika ayahku hanya bisa berkaca-kaca.
ibuku tak bisa berbuat lebih banyak. Suami istri Wakading gagal membujukku bukan karena mereka kehabisan cerita. Tasrip menenangkanku dengan memberikan baling-baling kayu waru buatannya. Yang berujung dengan patahnya baling-baling itu karena aku menolak, tetapi Tasrip memaksa memberikannya. Lalu baling-baling kayu waru itu retak setelah menabrak tiang kayu penyangga rumah ayahku.